Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya ini adalah hari Jumat 2 Oktober 2020 atau bertepatan dengan 14 Safar 1442 Hijrah. Sahabat-sahabat tercinta, tak terasa rasanya baru kemarin kita berada di 1 Safar. Nah, sekarang sudah persis di pertengahan bulan, yaitu 14 Safar 1442 Hijrah. Makanya kalau tadi malam kita cermati langit, tampak sekali bulan purnama yang begitu sempurna, ya, karena memang kalau memungkinkan kita disunnahkan untuk saum namanya ayyamul bid. Bid itu artinya putih, ya. Jadi artinya kalau kita tatap langit, kita akan melihat bulan yang begitu sempurna, 13, 14, 15. Nah, hari ini kita ada di 14 Safar, hari Jumat atau bertepatan 2 Oktober. Saudara-saudaraku tercinta, setiap hari Jumat kita akan bahas topik-topik, kajian-kajian tematik yang diambil dari buku yang saya tulis. Nah, sekarang kita sedang membahas tentang ketika dosa tak dirasa. Pembahasan kita adalah ada dosa yang tak terasa, yaitu durhaka kepada orang tua. Dia merupakan perbuatan yang kategorinya dosa besar, tapi kadang-kadang kita suka lupa, ya, suka nggak nyadar kalau itu teh dosa besar. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Minggu lalu kita sudah bahas cara bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Sahabat-sahabat yang tidak mengikuti materi ini pada minggu lalu, Anda bisa cek di YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa lihat pembahasan cara bakti kepada orang tua yang masih hidup, ya. Nah, hari ini kita akan membahas cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Ada beberapa poin penting yang sudah saya sampaikan, tapi ini perlu diulangi sedikit untuk supaya terasa nyambung dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Abu Umamah pernah bercerita bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihima?" Qala huma jannatuka wa naruka. Ya Rasulullah, apa hak yang semestinya diterima oleh kedua orang tua yang harus dilakukan oleh anaknya? Rasul menjawab, adalah surgamu dan nerakamu. Sahabat-sahabat tercinta, hadis ini penting sekali, bahwa orang tua kita itu bisa jadi pintu surga. Tapi juga jangan salah, harus hati-hati, dia juga bisa menjadi pintu neraka. Makanya rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu punya orang tua, tapi kamu tidak menjadikannya pintu surga. Jadi Nabi menyebut sungguh rugi kalau kita punya orang tua, tapi orang tua masih hidup, tapi kita tidak menjadikannya pintu surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan orang tua sebagai pintu surga? Nah, ini yang kemarin saya bahas merujuk ke surat Al-Isra ayat 23 dan 24, ya, serta surat Luqman ayat 15, bahwa kita harus selalu mendoakannya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bakti kita kepada orang tua yang masih hidup, selalulah mendoakan orang tua kita agar sehat, agar berkah, agar husnul khotimah,
agar selalu dirahmati Allah. Yang kedua, jaga lisan kita. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Kita jaga lisan, omongan. Jangan sampai omongan kita melukai hatinya. Jangan sampai omongan kita membuat mereka merasa terhina. Tapi kita kudu wa qul lahuma qaulan karima. Bicaralah dengan bahasa yang membuat mereka serasa dimuliakan. Lalu yang ketiga, wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Mengalah untuk hal yang tidak prinsipil. Rendahkan dirimu. Yang dimaksud dengan rendahkan dirimu dengan penuh cinta, maksudnya apa? Mengalahlah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Nah, kemudian yang keempat, ringankan beban hidupnya. Kalau memang kita punya rezeki, ringankan beban hidupnya. Kalau kita punya tenaga, ringankan beban hidupnya. Beruntung kalau kita termasuk orang yang bisa meringankan beban-beban hidupnya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itu yang sudah kita bahas di minggu lalu tentang cara bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Jangan lupa kita harus selalu mendoakannya. Yang kedua, kita bicara santun, ya. Jaga lisan kita jangan sampai melukai. Yang ketiga, mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Yang keempat, sisihkan pikiran, tenaga, waktu, rezeki untuk meringankan orang tua kita. Nah, maka kata Nabi, orang tuamu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Mari kita berjuang. Kalau orang tua kita masih hidup, bagaimana beliau itu menjadi pintu surga kita. Pintu surga kita ada di kelopak mata. Salahnya adalah apakah kita mau membuka pintu itu atau tidak, ya. Nah, ini saya rujuk ke surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan adalah hadis yang sangat mengharukan. Anna rajulan ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi. Faqala, dia mengatakan, innali umman ana muti tuha uqiduha ala dhahri wala asrifu anha wajhi. Anak muda itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya ibu. Uqiduha ala dhahri, aku selalu menggendongnya. Kebayang nggak? Ada anak muda, dia punya ibu, selalu taat, ya, kemudian selalu menggendongnya, wala asrifu anha wajhi, dan kalau ngobrol tidak pernah wajahku berpaling. Selalu total kalau ngobrol sama orang tua. Kadang-kadang kita mah ngobrol sama orang tua sambil pegang HP, ya, sambil apa. Anak muda itu wala asrifu anha wajhi, wajah saya tidak pernah berpaling, ya. Wa aruddu ilaiha kasbi, dan saya serahkan hasil usaha saya seluruhnya pada ibu saya. Nah, ini maksudnya biar jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa ada anak muda yang selalu taat kepada ibunya, bahkan ibunya selalu digendongnya, ya. Uqiduha ala dhahri, aku mendudukkan dia di punggungku, maksudnya kan digendongnya. Wala asrifu anha wajhi, kalau aku bicara, wajahku tidak pernah berpaling. Aku menatapnya dengan penuh antusias, dengan penuh hormat. Wa aruddu ilaiha kasbi, dan aku berikan seluruh usahaku kepadanya. Fahal jazaituha, ya Rasulullah, kalau saya sudah melakukan ini, apakah saya bisa membalas kebaikannya? Qala, kata Nabi, la, belum. Wala bizahratin wahidah, bahkan dengan satu tarikan nafas saja, tarikan nafas ibumu belum bisa membalas kebaikanmu, ya. Jadi saudara-saudaraku tercinta,
Kalau di antara kita ada yang sudah begitu banyak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baca hadis ini. Hadis ini begitu indah mengatakan, saya ulangi, innali umman, aku punya ibu, aku taat, uqiduha ala dhahri, aku selalu menggendongnya, wala asrifu anha wajhi, wajahku tidak pernah berpaling darinya, kalau ngobrol aku selalu fokus, wa aruddu ilaiha kasbi, dan aku berikan seluruh penghasilanku kepadanya. Fahal jazaituha, apakah aku sudah membalas kebaikannya? Apakah itu sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Qala la, kata Nabi, belum nak, belum, ya. Wala bizafratin wahidah, satu tarikan nafas ibumu itu juga belum tentu bisa terbayar dengan yang kamu lakukan. Saya ulang-ulangi hadis ini biar ini jadi peringatan untuk saya, untuk kita semua, bahwa jangan merasa sudah begitu sempurna berbuat baik pada kedua orang tua. Saya yakin kita semua belum ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh anak muda ini. Ya nggak sih? Coba. Belum gitu loh. Ya mungkin 1-2 di antara Anda adalah. Tapi sebenarnya luar biasa sekali. Tapi kata Nabi, belum nak. Kamu belum bisa membayar segala kebaikannya sekalipun hanya dengan satu tarikan nafas. Nah, ya. Nah sekarang sekarang kita akan bahas bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat. Ya. Bagaimana sekiranya orang tua kita sudah wafat, kalau tadi kan masih hidup. Ini saya rujuk ke hadis yang ada dalam Musnad Ahmad, ya. Di dalam Musnad Ahmad itu ada riwayat bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Usaid radhiyallahu an, seorang sahabat, bercerita, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk di sebelah Rasul, ketika kami duduk mendengarkan nasihat-nasihat Rasul, ya, iz ja'ahu rajulun minal ansar, tiba-tiba datanglah seorang pemuda Ansor. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya, apakah masih memungkinkan saya berbuat baik kepada orang tua saya ba'da mautihima, kalau beliau sudah wafat? Aku ingin tetap berbakti kepadanya ya Rasulullah, sekalipun orang tua saya, kedua orang tua saya ba'da mautihima, setelah kedua orang tua saya wafat, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un, apakah masih mungkin saya berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah wafat? Berarti anak muda ini, saudara-saudaraku tercinta, anak yang soleh. Anak yang soleh. Nah ini kita kudu berdoa kepada Allah untuk punya anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh makanya begini. Orang tua sudah wafat saja masih pengen berbakti, apalagi ketika masih hidup. Ya. Nah jadi orang itu bertanya, ya Rasulullah, adakah cara saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya yang sudah wafat? Qala na'am. Kata Nabi, ya, ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Na'am, kata Rasulullah, hisalun arba'atun. Ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. 1, kata Nabi, mendoakannya selalu dan memohon ampunan. Jadi kita kalau orang tua kita sudah wafat, tiap ba'da sholat doakan agar diampuni kesalahannya, agar diterima amal solehnya, agar diluaskan alam kuburnya, agar diberi kebahagiaan di sisi Allah.
Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan bahasa kita sendiri, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba yakin kedua orang tua hamba pernah menangis demi kebahagiaan hamba, pernah sakit, pernah gelisah, pernah menahan malu demi kebahagiaan hamba. Ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tuaku, ampuni ya Allah kesalahannya. Muliakan di sisimu ya Rob, terima segala amal kebaikannya. Tempatkan kedua orang tua saya di sisimu dengan penuh kemuliaan. Beri kebahagiaan kepada kedua orang tuaku di sisimu ya Rob. Itu boleh pakai bahasa Indonesia, tidak harus selalu pakai bahasa Arab. Ini kan di luar sholat ya. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah ayu du'ai asma, ya Rasulullah doa yang paling bagus itu kapan? Salah satunya kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Jadi biasakan kita ini kalau selesai wirid zikir kita isi dengan doa. Nah, salah satu doanya adalah kita doakan kedua orang tua kita. Boleh pakai bahasa yang kita susun sendiri, boleh juga ambil dari doa-doa yang sudah ada, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan bahasa yang Anda mengerti. Mangga, silahkan, bebas. Toh itu di luar sholat ya. Mau pakai bahasa Sunda, Jawa, terserah. Pokoknya kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Terus itu yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampun. Wa infadhu ahdihima, dan mewujudkan cita-citanya. Nah teman-teman sekalian, coba ingat-ingat orang tua kita punya cita-cita apa. Coba, punya cita-cita apa? Infadhu ahdihima, wujudkan cita-citanya. Atau kalaupun kita tidak bisa mewujudkan cita-citanya, coba teruskan kebiasaan baiknya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, coba renungkan, orang tua kita punya kebiasaan baik apa? Misalnya tiap pagi orang tua kita suka duha, sok teruskan kebiasaan baiknya. Orang tua kita itu suka berbagi gitu. Kalau ada rezeki teh bagi ya ke saudara, ke orang-orang yang tidak mampu, resep nate seneng nate babagi gitu. Nah, sok teruskan kebiasaan baiknya. Oh, orang tua kita teh rajin ke majelis taklim, teruskan kebiasaan baiknya. Saya senang sekali ketika ada seorang yang datang ke pengajian saya, kemudian dia cerita, Ustaz doakan orang tua saya wafat. Orang tua saya sejak saya SMP selalu dengerin Ustadz di radio, terus datang ke majelis taklim. Orang tua saya teh selalu mendengarkan nasihat Ustadz ke saya tuh. Nah, orang tua saya sudah wafat, saya mau melanjutkan kebiasaan orang tua saya. Nah, menurut saya ini bentuk bakti dia kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ternyata orang tua itu punya kebiasaan baik. Dia senang mendengarkan nasihat. Ya, maka diteruskan sama anaknya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, doakan dan mohonkan ampunan, wa infadhu ahdihima, wujudkan cita-cita baiknya, atau teruskan kebiasaan baiknya. Jadi wujudkan cita-cita baik. Kalau beliau punya cita-cita baik dan Anda mampu mewujudkannya, coba wujudkan. Atau minimal kita meneruskan kebiasaan baiknya. Wa ikramu sadiqihima, dan muliakan teman-temannya. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, ya kita memuliakan teman-temannya. Kita datang, kita silaturahmi, ya kan gitu. Wasilaturahimil lati la rahimalaka illa min khibalihima. Kata Nabi,
kamu muliakan teman-temannya dan bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau orang tua sudah kita wafat, coba ingat-ingat. Orang tua kita itu punya teman siapa saja. Coba bersilaturahmi, apalagi kepada saudara-saudaranya. Kan banyak kejadian orang tuanya sudah meninggal, itu anaknya tuh gak pernah silaturahmi pada saudara-saudaranya. Sama uaknya, sama tantenya, sama bibinya tuh gak pernah silaturahmi. Kenapa? Nah, ini perlu dievaluasi. Jadi kalau bapak saya sudah meninggal, saya kalau ingin berbakti kepada almarhum bapak saya silaturahmi dengan keluarga bapak saya. Bapak saya punya adik, ya berarti kan paman saya silaturahmi gitu. Bapak saya punya teman-temannya yang masih ada, saya silaturahmi. Nah, itu yang disebut dengan wasilaturrahimillati la rahimalaka illa min qibalihima. Illa min qibalihima. Jadi kita bersilaturahmi kepada teman-temannya dan juga kepada saudara-saudaranya. Fahuwallazi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Kata Nabi, itulah yang bisa kamu lakukan setelah kedua orang tuamu wafat. Ya, hadis yang tercatat dalam Musnad Ahmad, nomor hadisnya 16.059. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jelaslah bahwa menurut hadis ini ada 4 yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan. Wa infadhu ahdihima, kita mewujudkan meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya, kemudian bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya, memohonkan ampunan, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya, dan bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Nah, itu 4 hal yang Nabi lakukan. Fahuwallazi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Kata Nabi, itulah 4 hal yang bisa kamu lakukan setelah orang tuamu itu wafat. Nah, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Ini tercatat dalam hadis Bukhari dan Muslim, yaitu bersedekah atas namanya. Bukhari, Muslim, bersedekah atas namanya. Anda berwakaf atas nama orang tua Anda, itu tuh bakti kepada orang tua. Ya, saya mau wakaf atas nama orang tua saya. Boleh, ya. Saya mau bersedekah atas nama orang tua saya. Saya mau bagikan Al-Quran, itu saya niatkan untuk atas nama orang tua saya. Boleh tidak? Menurut hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1388, juga menurut riwayat Imam Muslim nomor 1004, itu boleh. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna rajulan, ada seorang yang berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bilang, inna tulitat nafsuha. Ya Rasulullah, ibu saya wafat mendadak. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Saya yakin ibu saya kalau masih bisa bicara, dia akan bersedekah. Yang dimaksud kalau masih bicara itu maksudnya kalau masih hidup, ibu saya yakin dia bersedekah. Karena ibu saya itu orang yang rajin bersedekah. Fahallaha ajrun intasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah saya mendapatkan pahala jika saya bersedekah anha, atas namanya? Fahallaha ajrun intasaddaqtu anha. Apakah saya mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas namanya? Qala, Nabi bersabda, na'am, iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini hadis Sahih Bukhari. Iya.
Jadi jangan ragu kalau misalnya saya mau berwakaf atas nama orang tua saya. Ya memang ada hadisnya. Ada yang bilang katanya hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ada beberapa teman kita yang seolah-olah menolak hadis ini. Katanya hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an yang mengatakan bahwa orang tidak diberi pahala kecuali atas usahanya. Imam Bukhari itu orang yang faham Al-Quran, hafal Al-Quran, menguasai puluhan ribu hadis. Tidak mungkinlah beliau tidak ngerti ayat itu. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan hadis ini bertentangan, ya saya lebih percaya kepada Imam Bukhari yang mencantumkan hadis ini ya sebagai amalan untuk orang tua yang sudah wafat. Kalau ada orang yang bilang hadis ini tidak berlaku, nah berarti kan ya kita tinggal pilih apakah Anda mau memilih kapasitas seorang Imam Bukhari atau kapasitas orang itu yang boleh jadi ilmunya nggak seberapa dibandingkan ilmunya Imam Bukhari. Jadi saudara-saudaraku tercinta, nah ini memang masalah yang kadang ada kontroversi. Ada yang bilang nggak bisa atas nama orang tua. Loh, kalau hadisnya mengatakan bisa, kata Nabi, fahallaha ajrun intas sodaqtu anha. Apakah orang tua saya punya pahala kalau saya bersedekah atas namanya? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Sok, mau diapain lagi? Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi tidak salah kalau saya berwakaf atas nama bapak saya almarhum, ya. Kenapa? Ya memang ada dalilnya. Bahkan di dalam riwayat lain ada seorang sahabat itu dalam Sahih Bukhari juga. Anda bisa lihat, cek ya. Nah, dalam hadis itu karena hadisnya rada panjang, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saat orang tuaku wafat, saya lagi di luar kota. Nah, bolehkah saya bersedekah, berbuat mengeluarkan harta dalam bentuk sedekah, infak, wakaf untuk orang tua saya, karena saya merasa kehilangan saat beliau wafat, saya lagi nggak ada di tempat gitu. Maka kata Nabi, iya. Lalu dia bilang, ushiduka, saya bersaksi bahwa kebun kurma yang mau berbuah ini saya sedekahkan atas nama orang tua saya. Berarti itu anak soleh, kaya dan soleh. Bu, Pak, orang kaya di sana itu orang yang punya kebun kurma, gitu loh, ya. Jadi orang kalau udah punya kebun kurma itu kaya. Nah, dia bilang, inna mihraf, ya Rasulullah, sesungguhnya kebun kurma yang mau berbuah ini saya sedekahkan untuknya. Nah, ini isyarat bahwa itu juga Sahih Bukhari. Jadi sahabat-sahabat tercinta, kalau orang tua kita sudah wafat, sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepadanya. Ya, bersedekah atas namanya, mendoakannya, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya, bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Yuk, kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat dengan melakukan hal-hal yang tadi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu poin-poin penting ketika kita berbicara tentang bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, ya. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang juga harus jadi perenungan bagi kita semua. Mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar seorang sahabat soleh namanya Alqamah. Alqamah itu sahabat yang taat, ya. Satu saat Alqamah sedang sakit keras. Istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberi kabar bahwa suaminya sedang menghadapi syakaratul maut. Istrinya itu memberitahu ke Rasul bahwa suaminya, yaitu Alqamah, sedang menghadapi syakaratul maut. Saat itu Rasulullah sedang ada semacam sekarang sedang ada keperluan, sedang ada pekerjaan. Lalu Rasul sebelum beliau ke rumahnya Alqamah yang sedang syakarat itu, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir
dan Bilal bin Rabah serta Suhaib Ar-Rumi. Jadi ada 3 orang yang kata Nabi, Ammar, Bilal, Suhaib, coba kamu duluan ya, lihat Alqamah gitu. Karena kan istrinya bercerita bahwa Alqamah ini sedang syakarat, ingin dibantu untuk ditalkinkan gitu. Kata Nabi, Ammar, Bilal, Suhaib, kamu tengok sana untuk mentalkinkan, membimbing dengan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi ketika 3 sahabat kepercayaan Rasul ini, yaitu Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Suhaib bin Ar-Rumi datang ke tempatnya Alqamah, mereka kaget sekali karena ternyata lisannya Alqamah itu kaku, tidak bisa berucap la ilaha illallah. Padahal Alqamah itu orang soleh. Akhirnya mereka kembali menemui Rasul. Ammar, Bilal, Suhaib pulang lagi dan menceritakan apa yang dilihatnya. Lalu Nabi beliau bersabda, Alqamah masih punya orang tua enggak? Kata Nabi. Masih ya Rasulullah, kata para sahabat. Masih ya Rasulullah, ibunya udah sepuh tapi masih ada. Maka kata Rasulullah, kita datang, kita hubungi orang tuanya Alqamah. Ternyata kata ibunya, biar saya yang ingin menemui Nabi. Jadi ketika Bilal menemui ibunya, ya, kata ibu itu, saya yang akan ketemu Rasulullah. Nah, ketika ibunya Alqamah ada di depan Nabi, Nabi langsung mengatakan, wahai ibu Alqamah, coba saya minta kejujuran pada Anda. Kenapa ini Alqamah susah syakaratul maut? Apakah ada kaitan dengan ibu? Ya, apakah ibu pernah merasa tersinggung? Saya khawatir Alqamah susah menghadapi syakaratul maut ini ada kaitan dengan ibu, kata Rasul. Ternyata ibunya itu berjujur kepada Nabi. Dia nggak bisa dusta kepada Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah itu anak soleh. Dia rajin ibadah, dia rajin sedekah, dia rajin saum. Saya tahu Alqamah itu orang yang ahli ibadah. Namun ya Rasulullah, dia pernah menyakitiku. Dia pernah menyakitiku. Saya sulit untuk memaafkannya. Nah, jadi menurut riwayat, ibunya ini merasa sakit hati karena begitu Alqamah pulang, kan zaman dulu mah banyak sahabat yang jadi sodagar, jadi berdagang. Seperti dalam surat Quraisy kan, rihlata syita'i was-shaif gitu. Mereka seringkali melakukan perjalanan jauh berbulan-bulan, ya, meninggalkan kota Mekah untuk jualan, balik lagi gitu. Nah, satu saat Alqamah pulang dari luar kota. Dia langsung menemui istri dan anak-anaknya tanpa menghiraukan saya. Sebenarnya mungkin Alqamah ini bukan bermaksud nyakitin ibunya, tapi Alqamah begitu pulang, nah dia itu kangen sama anak dan istrinya, jadi langsung yang dipeluk tuh anak dan istrinya. Ibunya merasa tersinggung, gitu, ya. Mendengar jawaban tadi, ya Rasul meminta, ya udah maafkan. Mungkin itu karena Alqamah lupa kalau Anda ada di situ, ya. Dia kangen sama anak dan istrinya. Kalaupun Anda pernah tersinggung, ya sudah atuh, maafkan dia, kata Rasulullah. Tapi si ibunya nggak mau maafkan. Enggak, saya sakit hati. Nah, maka Rasulullah melakukan shock terapi. Kata Rasul, Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kita bakar saja Alqamah. Gitu. Jadi itu Nabi melakukan shock terapi. Coba kalau
dia lihat anaknya dibakar, kira-kira tersentuh tidak? Nah, ternyata shock terapi Nabi ini cukup berhasil. Mendengar itu, ibunya kaget dan dia katakan, "Ya Rasulullah, dia adalah anakku, dia adalah darah dagingku, aku tak rela kalau dibakar." Ya kata Nabi, daripada dia dibakar di neraka, saya bakar di sini. Jadi Nabi melakukan shock terapi. Kemudian ibunya memaafkan Alqamah. "Saya ridho dengan Alqamah. Saya maafkan Alqamah, wahai Rasulullah." Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, apa yang terjadi? Ternyata ketika ibunya itu sudah memaafkan Alqamah, ya, lalu Bilal mendatangi rumah Alqamah. Dengan mudah Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Saudara-saudaraku tercinta, ini riwayat Alqamah. Anda bisa baca dalam buku Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, oleh Imam Az-Zahabi. Jadi riwayat ini riwayat yang tidak perlu diragukan, karena Imam Az-Zahabi itu orang yang sangat ulama, yang sangat teliti dengan hadis. Jadi riwayat Alqamah itu memang riwayat yang sahih. Apa pelajaran bagi kita coba? Apa pelajaran bagi kita? Satu, kalau kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang pemaaf. Sekiranya satu saat anak kita menyinggung perasaan kita, menyakiti kita, sudah maafkan saja. Maafkan. Jadi kalau kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang pemaaf. Jangan jadi orang tua yang pendendam. Jangan jadi orang tua yang suka mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung sumpah serapah. Celaka kamu. Ya, kata orang Sunda mah, moal jamuga sia hirup teh. Nah kan suka ada orang tua yang gitu. Moal jamuga sia hirup teh. Maksudnya tidak akan bahagia kamu hidup. Jadi kalaupun anak kita melakukan atau berucap sesuatu yang menyakiti kita, apalagi mungkin saja dia tidak bermaksud menyakiti, jadilah orang yang pemaaf. Itu pelajaran pertama dari cerita Alqamah. Kita jadi orang tua kudu jadi orang tua pemaaf. Pelajaran yang berikutnya, kalau kita sebagai anak, hati-hati, bisi ada ucapan dan perilaku kita yang melukai orang tua. Makanya minta maaf ke orang tua mah kudu selalu sering. Tiap ketemu, maafkan saya, Bapak maafkan saya, gitu. Gak usah nunggu Idul Fitri, ya. Hari kamu suka minta maaf sama orang tua, kakak lagi so far, kewe Idul Fitri, ya. Baru juga bulan kedua, nanti bulan salapan, keliru. Saudara-saudaraku, kalau kita bertemu orang tua, selalu katakan, maafkan saya. Hapunten abdi bilih aya ucap, perilaku, badeku Sunda, badeku bahasa Jawa, pokoknya mah minta maaf. Jadi kita sebagai anak mah selalu minta maaf. Sekalipun boleh jadi orang tua kita keliru, kita pernah agak cekcok, ya kan gitu. Tetap ujungnya, aku minta maaf. Nah, jadi kita sebagai anak, tidak ada ucapan terindah kecuali kita selalu rendah hati, rendahkan diri kita. Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Rendahkan dirimu untuk selalu minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Karena kan kita tidak tahu hati orang tua kita seperti apa. Seperti halnya Alqamah. Alqamah itu orang soleh. Dibanding dengan kita mah gak ada apa-apanya kita teh, saudara-saudara. Apa sih kita? Alqamah luar biasa solehnya. Makanya sampai Nabi tahu namanya, sampai Nabi mengutus, ya, karena beliau ada kesibukan. Begitu tahu Alqamah itu sedang syakarat, Nabi utus 3 sahabat kepercayaannya, nggak tanggung-tanggung, ya. Kata Nabi, coba Ammar, Bilal, Suhaib sana. Berarti Alqamah ini dia di mata Rasul tuh sahabat yang memang sangat termasuk sahabat yang diperhitungkan. Buktinya ketika beliau berhalangan, beliau utus 3 orang sahabat kepercayaannya. Siapa yang tidak kenal Bilal? Siapa yang tidak kenal Ammar? Siapa yang tidak kenal Suhaib? Kalau kita baca riwayat-riwayat, ini 3 sahabat yang soleh. Kata Nabi, Ammar,
Bilal, Suhaib, coba tengok itu Alqamah, bimbing dengan la ilaha illallah, talkinkan. Jadi Alqamah orang soleh, tapi dia lupa, dia tak sengaja, ada perilakunya yang membuat orang tuanya sakit hati dan membuat Alqamah ini susah syakaratul mautnya. Nah, ini pelajaran berharga, saudara-saudaraku tercinta, kita sebagai anak untuk selalu minta maaf sama orang tua. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tidak harus nunggu lebaran. Kalau kita bertemu, minta maaf. Kalau kita telepon, minta maaf. Pokoknya kata yang keluar dari kita tuh, Mama maafin aku ya, Ayah maafkan saya, gitu. Maafkan kesalahan saya. Mungkin ada ucapan perilaku yang melukai Mama, maafkan, mohon maaf, gitu. Selalu itu terucap dari diri kita, ya. Nah, jadi dua hal. Jadi orang tua kudu pemaaf, jadi anak kudu rajin minta maaf. Saya ulangi, jadi orang tua kudu membuka hati untuk memaafkan, jadi anak sering-seringlah minta maaf. Jangan pernah bosan untuk meminta maaf. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Kalau materi ini dirasa ada manfaatnya, Anda bisa ulang lagi, ya, di YouTube saya, di channel YouTube Aam Amiruddin Official Channel, Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa dengar lagi, Anda bisa share ke teman-teman yang sekiranya menurut Anda ini akan jadi kemanfaatan. Jangan lupa, mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka Anda akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang-orang yang melaksanakan petunjuk kita, ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu insya Allah besok hari Sabtu kita bertemu lagi di forum bedah masalah percikan iman. Dan jangan lupa hari Sabtu kita ada kajian Al-Hikmah, judulnya Ajari Aku, jam 19.30. Kajian Al-Hikmah online hari Sabtu jam 19.30. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf, ya. Kami Yayasan Percikan Iman sedang membangun masjid yang cukup besar, ya. Itu memuat sekitar 2.000 orang dan ya cukup besar lah, ya. Ada lantai dasar, lantai utama dan mezanin. Seluas sekitar 2.000 meter. Saudara-saudaraku sekalian, bagi Anda yang mau berwakaf, boleh atas nama Anda sendiri, boleh atas nama orang tua, yang tadi itu hadis Sahih Bukhari. Mangga amalkan, ya. Saya mau berwakaf atas nama orang tua saya, boleh menurut hadis Sahih Bukhari. Nah, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910 50008. 5 kosongnya 3 kali, ya. 0008. Bank Mandiri 13.910 Atau Anda juga bisa berinfak untuk kegiatan dakwah, bersedekah untuk kegiatan dakwah, mau dengan nama Anda sendiri boleh, mau dengan atas nama orang tua juga boleh menurut hadis Sahih Bukhari. Apakah saya bisa bersedekah atas namanya? Kata Nabi, "Na'am, silahkan." Silahkan teman-teman transfer ke Bank Mandiri 13.54541100. Bank Mandiri 13.103.000.54541100. Alhamdulillah, sudah puluhan masjid yang sudah mendapatkan bantuan dari sahabat-sahabat sekalian. Kita siapkan Al-Quran di sana, buku-buku di sana. Jadi itu lebih untuk literasi dan dakwah, ya. Kalau Anda transfer ke Bank Mandiri 13.54541100, itu orientasinya lebih kepada infak dakwah, ya. Sementara kalau Anda transfer ke Bank Mandiri 13.910 50008, itu memang nawaitunya untuk wakaf. Sahabat-sahabat tercinta,
Itu saja yang bisa kita bahas pada pagi ini. Insya Allah hari Sabtu besok, hari Sabtu 3 Oktober kita bertemu lagi di sini. Saya Amiruddin undur dulu. Semoga Allah selalu menolong kita, melindungi kita, dan memaafkan kita, merahmati kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.